Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Sabili dengan NIM 18058027. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas saya yang saya beri judul Penggunaan Media Audiovisual dalam Kegiatan Pembelajaran Sosiologi sebagai Pemacu Motivasi Belajar Siswa, yang saya ambil studi kasusnya di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Oke, yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Di era digital 4.0, kemajuan teknologi terus semakin berkembang pesat dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Hal ini juga dapat mempermudah guru dalam penyampaian materi, menggunakan media-media dengan teknologi yang sudah maju dan mudah digunakan. Media pembelajaran memiliki peran sebagai alat bantu pendidik dalam proses menyampaikan sebuah materi, ilmu serta pengetahuannya kepada peserta didik. Pemilihan media juga harus disesuaikan dengan materi apa yang ingin disampaikan, tujuan apa yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, karakteristik media yang dipilih, waktu pembuatan dan penayangan, biaya, dan suasana kelas. Hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian di sekolah, mata pelajaran ilmu sosial atau lebih khususnya mata pelajaran sosiologi yang ada di tingkat SMA dikenal cenderung membosankan dan tidak menarik untuk dipelajari. Nah, dampaknya peserta didik kehilangan minat belajar, sehingga ketika di dalam kelas, peserta didik tidak dapat menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini dikarenakan dalam penyampaian materinya hanya dilakukan dengan metode ceramah saja, sehingga tidak ada interaksi timbal balik antara guru dan murid. Nah, salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru ialah media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang dapat menyajikan gambar bergerak, warna, dan disertai penjelasan berupa tulisan dan suara. Penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran merupakan salah satu perencanaan yang telah seorang guru siapkan untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik dan dapat memotivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi. Yang pertama yaitu mengetahui unsur media audiovisual dalam pembelajaran, dan yang kedua yaitu mengetahui manfaat menggunakan media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini yaitu untuk mengetahui apa saja kegunaan dari media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang disajikan melalui tayangan berupa film, video, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu manfaat penelitian. Untuk mengetahui apa saja kegunaan dari media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang disajikan melalui tayangan berupa film, video, dan sebagainya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu bab 2, yaitu kajian teori. Pertama yaitu deskripsi teori tes. Media audiovisual terdiri dari dua kata, yaitu audio dan visual. Audio artinya pendengaran atau dapat didengar, sedangkan visual yaitu yang nampak oleh mata atau yang kelihatan. Jadi media audiovisual adalah media yang dapat didengar dan dapat pula dilihat oleh panca indera kita, atau secara lebih spesifik, media audiovisual adalah media instruksional, modern, yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan iptek, yang mempunyai unsur antara suara dan gambar. Jenis media seperti ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi suara dan gambar, seperti film, ada suaranya dan ada pula gambar yang ingin ditampilkannya. Audiovisual juga dapat menjadi media komunikasi. Penyebutan audiovisual sebenarnya mengacu pada indera yang menjadi sasaran dari media tersebut. Media audiovisual menyandarkan pendengaran dan penglihatan dari khalayak sasaran atau penonton untuk menyampaikan pesan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya yaitu studi relevan. Proses pembelajaran akan semakin lengkap dan optimal dalam penyajian bahan ajar kepada siswa.
Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu juga dapat menggantikan peran tugas guru. Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi, tetapi penyaji materi dapat diganti oleh media audiovisual. Maka peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar. Meskipun media audiovisual dapat menggantikan peran dan tugas guru, tetapi guru masih merupakan faktor utama untuk menyampaikan materi pembelajaran per siswa dan tidak ada alat yang dapat menggantikan peran guru. Contoh dari media audiovisual diantaranya program compact disc atau yang disingkat CD, televisi, PowerPoint, dan komputer. Selanjutnya itu teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, siswa belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Next, yaitu kerangka berpikir. Proses pembelajaran merupakan sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Beberapa subsistem tersebut diantaranya yang pertama siswa, guru, media pembelajaran, metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, sumber belajar, sarana dan prasarana, dan juga lingkungan. Jika salah satu subsistem tidak optimal, maka keberhasilan dari proses belajar juga tidak akan optimal. Misalnya, media pembelajaran. Jika seorang guru tidak bisa menyediakan menghadirkan media yang efektif dalam proses pembelajaran, maka informasi yang disampaikan melalui media tersebut tidak akan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Hal ini tersebut akan berdampak pada hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, di mana metode eksperimen menurut Sugiono merupakan metode yang menjadi bagian dari metode kuantitatif yang mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu dengan adanya kelompok kontrolnya. Jenis penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental semu atau quasi-experimental design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain eksperimen yang digunakan adalah non-equivalent control group design. Pada desain ini hanya dapat memberikan perlakuan tertentu. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Selanjutnya itu desain penelitian. Di era digital 4.0, kemajuan teknologi terus semakin berkembang pesat dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Hal ini juga dapat mempermudah guru dalam penyampaian materi menggunakan media-media dengan teknologi yang sudah maju dan mudah digunakan. Media pembelajaran memiliki peran sebagai alat bantu pendidik dalam proses menyampaikan sebuah materi, ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Pemilihan media juga harus disesuaikan dengan materi apa yang ingin disampaikan, tujuan apa yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, karakteristik media yang dipilih, waktu pembuatan penayangan, biaya, dan juga suasana kelas. Hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian di sekolah, mata pelajaran ilmu sosial atau khususnya mata pelajaran sosiologi yang ada di tingkat SMA dikenal cenderung membosankan dan tidak menarik untuk dipelajari. Dampaknya peserta didik kehilangan minat belajar sehingga ketika di dalam kelas, peserta didik tidak dapat menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini dikarenakan dalam penyampaian materinya hanya dilakukan dengan metode ceramah saja, sehingga tidak adanya interaksi timbal balik antara guru dan murid. Nah, salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru ialah media audiovisual.
Media audiovisual merupakan media yang dapat menyajikan gambar bergerak, warna, dan disertai penjelasan berupa tulisan dan suara. Penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran merupakan salah satu perencanaan yang telah seorang guru siapkan untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik dan dapat memotivasi siswa dalam belajar. Media audiovisual mengandalkan dua indera manusia sekaligus, yakni pendengaran atau audio dan penglihatan atau visual. Alat bantu ini juga merupakan alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu kata serta tulisan dapat menularkan pengetahuan, ide, serta sikap terdidik. Media audiovisual terdiri dari media audiovisual diam, media audiovisual gerak. Media audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, contohnya sound slide atau film bingkai suara. Nah, sedangkan media audiovisual gerak adalah media yang menampilkan suara dan gambar bergerak, contohnya seperti film, televisi, dan lain-lain. Dengan menggunakan media audiovisual ini, diharapkan lebih memudahkan peserta didik untuk menyerap lebih baik materi yang telah disampaikan oleh guru. Karena kegiatan pembelajaran yang ideal adalah ketika guru mampu menciptakan kondisi dan aktif sehingga materi pembelajaran dapat disampaikan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.